Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Taratipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Terima kasih. Well guys, tema kita kali ini adalah apa yang orang suka dari kamu. Nah, di sini tersedia 2 file ya guys. Silahkan pilih sesuai dengan intuisimu. Ada file 1 dan ini file kedua. Hai guys, ini dia file 1 buat kamu yang pilih file 1. Mari kita mulai reading ya, tapi sebelumnya tentunya kita akan mulai shuffle. Apa yang orang suka dari kamu? Oke, ada 6 of Wands. Ada Temperance. Ada The Chariot. Ada Justice. Ada 10 of Pentacles. Ada The High Priestess. Ada Princess of Pentacles. Ada 4 of Wands. Ada Ace of Pentacles. Ada King of Wands. Okay. Well, you see guys. Nah, ini dia ya. Sebelum kita reading, seperti biasa, kita akan scanning zodiak dari file 1. Oke. Well, di sini ya, untuk file 1, ini ada zodiak-zodiak yang berasal dari fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga dari earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu juga ada zodiak yang paling mendominasi dan kuat di sini itu energinya berasal dari zodiak Cancer, Sagittarius, and Libra ya guys. Nah, itu dia. Oke, kita akan mulai reading ya. Apa yang orang suka dari kamu? Oke, dari sini ya guys. Ada 6 of Wands.
Apa yang orang suka dari kamu? Yang orang suka dari kamu itu adalah kamu itu tahu cara menghargai orang lain, ya. Dan orang menghargai kamu, ya. Orang menghargai kamu dan kamu tahu cara menghargai orang lain, gitu ya. Kemungkinan sebagian dari kamu ini adalah orang yang berprestasi, ya, atau orang yang sering mendapatkan penghargaan atau pencapaian dalam hidup, ya, sehingga orang-orang itu, ya, menghargai kamu gitu, dan orang-orang di sekitar kamu jadi respect kamu gitu ya guys, ya. Dan kamu ini juga tipe orang yang humble atau rendah hati gitu ya, walaupun kamu berprestasi atau mendapatkan pencapaian gitu ya, tapi kamu ini orangnya rendah hati loh guys, tidak sombong gitu ya. Kamu bukan orang yang sombong atau suka membanggakan diri, tidak ya guys. Kamu malah orang yang juga suka bergaul dengan orang-orang sekitar gitu. Kamu ini adalah tipe orang yang tidak pilih-pilih sama teman gitu ya. Kamu mau berteman sama siapa aja ya, yang penting itu positif gitu atau berdampak positif sama kamu gitu. Jadi kamu tidak pilih-pilih sama teman gitu ya, dan itu yang orang suka dari kamu gitu ya. Kamu orang apa adanya gitu. Dan mereka menghargai dirimu, kamu pun juga menghargai orang lain gitu. Jadi ada unsur saling harga menghargai. Nah, itulah yang orang suka dari kamu ya guys. Kamu ini pintar menghargai orang lain, pandai membawa diri juga ya, mampu beradaptasi ya. Lalu kamu ini juga selain bisa menghargai orang lain, kamu pun dihargai oleh orang lain gitu ya guys ya. Kamu pandai bersosialisasi orangnya ya. Kamu mau berteman sama siapa aja ya. Entah itu sama orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda. Kamu orang yang fleksibel ya. Mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar ya. Kamu mau berteman dengan siapa aja. Kamu tidak pilih-pilih ya. Dan ini juga ya terkoneksi dengan cards dari Justice ya, bahwa kamu itu juga orang yang tidak pilih kasih ya. Nah, itu kenapa tadi kamu tidak pilih-pilih dalam berteman ya. Kamu berteman sama siapa aja selama itu membawa dampak yang positif sama kamu ya. Selama itu memiliki hubungan yang baik sama kamu ya, bisa terkoneksi dengan baik sama kamu, maka kamu ini pun juga orang yang tidak pilih kasih ya. Nah, kalau kamu punya karir sebagai seorang guru, kamu ini orangnya cukup adil gitu ya. Kamu tidak pilih kasih gitu ya, lebih sayang sama si A, misalnya sama murid A ketimbang sama murid B gitu, tidak. Tapi kamu adil gitu ya. Kamu menyayangi murid-murid kamu. Nah, itu kalau kamu berprofesi sebagai seorang guru. Kalau kamu sebagai orang tua, kamu sayang sama semua anak-anak kamu. Jadi kamu tidak pilih kasih, kamu adil orangnya gitu ya. Dan itu juga membuat orang suka sama kamu ya. Nah, itulah yang disukai orang dari dirimu ya. Kamu orang yang mudah bergaul, orang yang mudah beradaptasi, mampu menghargai orang lain, dan kamu juga dihargai orang lain. Kamu tidak pilih kasih dan kamu itu adil terhadap orang-orang di sekitar kamu atau di circle kamu. Nah, seperti itu guys. Oke. Apalagi yang ini membuat orang suka ya, hal yang disukai dari diri kamu. Nah, ini ada temperance ya. Kamu itu orang yang mampu mengalir apa adanya ya dalam kehidupan ini gitu. Kamu itu tidak dipaksa-paksa ya, baik itu dalam bersikap gitu maupun dalam lifestyle atau gaya hidup. Kamu tidak memaksakan
sesuatu ya dalam hidup kamu. Jadi kamu itu mengalir aja apa adanya ya guys. Nah, seperti itu kamu ya. Itu yang disukai orang dari dirimu. Kamu tipe orang yang flow aja ya, mengalir gitu ya dalam kehidupan ini ya. Kamu juga orang yang seimbang atau balance ya. Nah, itulah kenapa orang suka sama kamu ya. Terus apa yang orang suka dari kamu? Di sini ada the chariot ya guys. Kamu adalah seseorang yang pemberani ya guys. Kamu itu berani mengambil keputusan ya. Kamu juga berani tampil apa adanya sebagai sosok apa adanya diri kamu gitu. Jadi tidak dibuat-buat ya guys ya. Kamu ini orang yang tidak suka drama ya, atau orang yang sangat menghindari drama. Kamu orang yang jujur, dan kamu orang yang bisa dipercaya juga ya guys. Nah, seperti itu yang orang suka dari kamu ya guys. Kalau kamu ini seorang pria atau laki-laki ya, maka aura kepemimpinan kamu itu sangat jelas terpancar ya guys ya. Orang suka dengan gaya kepemimpinan kamu ya. Karena sangat kamu itu bisa memimpin dengan baik gitu ya. Kamu itu memiliki jiwa sebagai seorang leader ya. Kamu memiliki jiwa leadership ya. Kepemimpinan kamu itu bagus ya guys. Karena ini dia, kamu itu sosok yang adil ya. Justice ini ya. Kamu sosok yang adil. Kamu juga terkoneksi di sini ya sebagai sosok yang bijaksana ya, diperkuat dengan cards dari King of Wands. Kamu adalah sosok yang bijaksana. Kamu juga sering dikagumi orang ya guys, karena kebijaksanaan kamu ya. Kamu ini orang yang menginspirasi sebenarnya ya. Kamu ini orang yang menginspirasi banyak orang ya. Karakter leadership atau kepemimpinan kamu ini sangat strong atau kuat ya guys ya. Dan itu yang orang suka dari kamu. Kamu bisa memimpin orang-orang dengan baik ya. Kamu ini seperti cahaya yang bisa mengguidance atau memandu orang-orang untuk menemukan jalan yang lebih baik ya dalam kehidupan ini gitu. Nah, seperti itu guys. Kamu orang yang sangat bijaksana ya untuk file 1, dan kamu juga sosok yang pemberani. Itu yang orang suka dari kamu guys. Entah kamu sadari atau tidak gitu ya. Nah, seperti itu orang melihat kamu, dan orang jadi suka dengan cara kamu bersikap. Nah, seperti itu guys. Oke. Apalagi yang orang suka dari kamu? Di sini ada Ten of Pentacles ya. Kamu ini adalah orang yang makmur ya. Sebagian dari kamu itu adalah orang yang makmur, entah itu secara finansial atau secara kehidupan ya. Kamu itu orang yang makmur. Kalau kamu ini seorang wanita, maka kamu itu adalah wanita yang mampu mensupport atau mendukung suami kamu gitu ya, dengan sangat baik gitu. Jadi kesuksesan suami kamu gitu ya, di belakangnya itu ada kamu gitu. Nah, seperti apa ya? Maksudnya itu kamu adalah orang yang bisa atau mampu membuat orang terkasih atau tercinta kamu menjadi sukses gitu. Itu karena kamu ada di belakang mereka gitu ya. Kamu itu mampu mendukung, memberikan dukungan yang baik kepada orang atau seseorang yang ada di sekitar kamu gitu. Jadi kamu ini memberikan aura-aura yang bagus, aura-aura yang baik gitu ya terhadap orang-orang di sekitar kamu. Jadi kalau kamu sudah berkeluarga atau memiliki pasangan, cenderung atau berpotensi pasangan kamu ini menjadi orang yang kaya atau sukses. Dan itu karena kamu gitu, yang ada di belakang dia gitu ya, yang
mendukung, mensupport gitu ya, yang memberikan energi positif, yang memberikan nasihat gitu ya, atau memberikan dukungan yang baik gitu ya untuk pasangan kamu. Nah, seperti itu. Kalau kamu laki-laki atau pria, maka kamu ini mampu membahagiakan wanita kamu. Kamu mampu membahagiakan istri kamu atau orang-orang tercinta yang ada di sekeliling kamu gitu. Dan itulah yang membuat orang suka ya, hal yang disukai dari diri kamu gitu. Kamu itu mampu membahagiakan orang lain. Nah, seperti itu ya. Kamu ini mampu memberikan kebahagiaan. Kamu mampu memberikan sesuatu yang belum tentu bisa diberikan oleh pasangan lain atau orang lain gitu ya. Nah, kamu mampu berbahagia dan membahagiakan orang lain atau orang-orang di sekitar kamu. Nah, itulah yang disukai, hal yang disukai dari kamu. Nah, seperti itu ya guys. Oke. Apalagi yang disukai dari kamu? Nah, di sini ada the High Priestess. Yang disukai dari kamu, itu adalah sifat kamu yang pendiam ya. Beberapa dari kamu ini orangnya pendiam ya, ada yang suka dengan karakter pendiam kamu, dan ada juga orang yang suka dengan sifat kamu yang kalem ya guys ya. Jadi ada beberapa dari kamu ini pembawaannya kalem, tenang, menenangkan gitu ya, adem, damai. Nah, seperti itu loh guys ya. Kamu tidak suka membuat keributan orangnya ya. Kamu tidak suka ada permasalahan ya. Kamu suka ketenangan orangnya. Nah, dan ini membuat orang suka ya dengan karakteristik kamu yang satu ini gitu. Ada juga sebagian kecil dari kamu ya, nampaknya kamu itu terlihat sebagai orang yang soleh gitu ya, orang yang baik gitu. Nah, dan itu yang disukai dari kamu ya guys ya. Kamu orang yang, ada juga kamu ini orang yang lugu ya, gitu, polos ya, tidak bisa bersifat ekstrim gitu ya, atau tidak licik, tidak curang gitu ya sama orang gitu. Dan itu orang suka ya dengan kejujuran kamu gitu. Kamu yang jujur, kamu yang lugu, polos, apa adanya gitu. Orang suka gitu dengan karakteristik kamu yang seperti itu loh guys ya. Oke. Apalagi ya, apa yang orang suka dari dirimu? Ini dia ada Princess of Pentacles ya. Orang suka dengan kamu yang disiplin ya guys ya. Sebagian dari kamu ini orangnya disiplin. Ada juga dari kamu ini orangnya pintar mengelola keuangan ya, hemat ya. Mungkin sebagian dari kamu ini ada yang pernah jadi bendahara ya, atau orang yang memegang arisan, atau orang yang mengelola keuangan ya. Kalau kamu sebagai seorang istri ya, ibu rumah tangga, kamu ini pandai mengatur keuangan ya. Dan itu ya, pasangan kamu suka ya dengan sifat kamu yang pandai mengelola keuangan gitu ya. Jadi berapapun yang dia kasih atau pasangan kamu kasih ya dalam hal materi, itu kamu bisa ngaturnya sehingga mudah atau mampu tercukupkan gitu ya. Kalau kamu di suatu organisasi, kamu ini cocok sebagai seorang bendahara ya, atau pengelola keuangan. Kamu juga cocok sebagai seorang admin ya, administrasi gitu ya. Mungkin kamu sebagian dari kamu ini bekerja di bidang administrasi ya, pintar mengelola keuangan. Dan itu tanpa kamu sadari ya, orang suka dengan cara kamu yang pandai dalam mengelola keuangan. Nah, seperti itu guys. Oke, next, apa yang orang suka dari dirimu? Di sini ada Four of Wands.
orang suka dengan kamu yang memiliki semangat yang tinggi ya. Kamu adalah orang yang penuh dengan semangat ya, powerful, penuh dengan energi. Orang suka dengan kamu yang membawa keceriaan atau riang gembira seperti anak kecil ya. Kadang-kadang orang melihat kamu itu kayak tanpa beban, tanpa masalah gitu hidup ya. Kamu itu orang yang ringan, enteng gitu ya dalam melangkah. Dan itu orang suka ya dengan cara hidup kamu yang seperti itu loh guys. Nah gitu. Oke, apalagi ya, apa yang orang suka dari kamu? Di sini ada Ace of Pentacles ya. Yang orang suka dari kamu adalah kamu ini orang yang pandai mencari materi ya, atau mencari uang gitu ya. Kamu juga orang yang rajin ya, gigih dalam mencari nafkah ya, tidak kenal lelah dalam bekerja ya, karena kamu memiliki semangat ya. Tadi di sini kamu memiliki semangat, kamu itu powerful ya, maka apapun yang kamu hasilkan itu bisa menjadi pentacles ya, atau menghasilkan. Dan orang suka melihat itu gitu ya. Beberapa orang suka ya melihat kamu yang pintar mencari uang atau materi. Nah seperti itu guys ya. Kadang orang juga kagum sama kamu ya, kenapa kamu memiliki kemampuan atau keahlian dalam mencari materi gitu ya. Kamu pandai gitu dalam hal menghasilkan keuangan yang baik. Wow. Oke, next. Ini sebagian dari kamu ya guys ya. Sebagian dari kamu ini yang pandai mencari materi ya. Sebagian lagi gitu ya, kamu yang sudah memiliki banyak materi ya dalam hidupmu. Itu kenapa orang suka atau tertarik sama your lifestyle atau gaya hidupmu. Nah seperti itu. Ada dari kamu yang diberkahi dengan keberlimpahan atau keuangan yang bagus, tapi ada juga dari kamu yang memiliki potensi atau diberikan bakat untuk menghasilkan keuangan yang bagus. Nah seperti itu. Oke guys ya. Nah dan ini kamu juga orang yang bijaksana di sini ya guys ya. Kamu orang yang bijaksana, kamu adalah orang yang baik ya, orang yang mampu mengatur keuangan dengan baik ya. Selain itu kamu juga memiliki kehidupan yang baik ya, dan itu berpotensi menarik orang-orang melihat kehidupanmu itu sangat menarik dan unik gitu ya guys ya. Itu kenapa ada beberapa hal yang orang suka dari dirimu ya, terutama karakteristik kamu ya, karakter-karakter kamu yang mampu membangun kehidupanmu ini dengan pondasi yang kuat ya, dengan hal-hal yang menarik dan hal-hal yang baik ya. Nah itu aja readingan buat kamu ya, file 1. Sekarang kita akan reading oracle-nya ya. Apa pesan cinta buat kamu yang pilih file 1? Aku sudah bersama oracle untuk file 1. Kita akan lihat pesan cinta buat kamu yang pilih file 1. Oke. Ada back to what you love. Ada take a chance on love. Ada have faith. Oke. Well guys, di sini kita akan mulai reading pesan cinta buat kamu yang pilih file 1. Di sini ada back to what you love ya. Kembali cintai
apa yang kamu sukai ya. Ini pesan cinta buat kamu ya. Kembali cintai apa yang kamu sukai. Nah, kemungkinan kamu sempat stuck ya. Beberapa dari kamu ini mungkin sempat stuck ya guys ya, dalam entah itu dalam karir atau dalam hubungan ya, atau dalam finansial, keuangan gitu, tempat stuck ya. Sempat stuck kamu ini ya. Maka di sini pesannya, kembalilah, sukai apa yang kamu cintai. Re-evaluate your desires ya. Jadi pertimbangkan lagi ya, nilai lagi, evaluasi lagi ya, apa passion kamu, apa kesukaan kamu, apa bakat kamu, apa potensi kamu. Nah, seperti itu pesannya ya guys ya. Mungkin kamu sempat stuck ini mungkin karena ada kendala atau ada masalah ya, entah itu dalam karir, finansial, atau hubungan gitu ya. Maka kamu diminta untuk mengevaluasi kembali ya, apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai ya. Kalau itu menyangkut passion atau potensi atau bakat kamu ya. Mungkin potensi atau bakat kamu atau passion kamu ini ya menghasilkan keuangan gitu ya, karena aku menangkapnya di sini ya, beberapa dari kamu itu bekerja dengan hobi ya, jadi hobi kamu itu menghasilkan gitu ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Bakat kamu, passion kamu itu menghasilkan ya, menghasilkan pundi-pundi keuangan gitu ya guys ya. Aku menangkapnya seperti itu ya. Nah, mungkin beberapa dari kamu ini ada yang stuck gitu. Jadi di sini kamu diminta untuk mengevaluasi lagi ya. Mengevaluasi lagi potensi kamu, kemampuan kamu, bakat kamu gitu ya. Pelajari lagi apa-apa aja yang kurang, apa-apa aja yang perlu ditambah, apa-apa aja yang perlu ditingkatkan. Kalau ini dalam hubungan, mungkin kamu sedang break atau jeda ya dalam hubungan ya. Mungkin ada permasalahan dengan pasangan. Nah, itu kamu perlu mengevaluasi lagi hubungan kamu ya. Apa yang mungkin membuat kalian ini jadi break atau jadi stuck gitu ya hubungannya. Mungkin ada permasalahan atau salah paham ya dengan pasangan, dan itu perlu di-clearkan atau diperjelas atau dilakukan evaluasi agar mendapatkan solusi. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalian lagi bermasalah ya hubungannya ya, beberapa dari kalian, cuma beberapa orang aja ya ada bermasalah. Nah, itu perlu dievaluasi ya guys ya, agar kalian mendapatkan solusi terbaiknya seperti apa gitu ya. Nah, entah ini juga dalam keuangan ya, kamu perlu mencari solusi atas masalah perekonomian yang sedang kamu hadapi gitu ya. Kalau dalam karir ini, coba kamu evaluasi apa yang kurang ya, dengan passion kamu mungkin ya, dengan kerjaan kamu. Kamu perlu mengevaluasi agar kamu bisa meningkatkan ya, baik itu meningkatkan dari segi karir, keuangan ya, atau dari segi hubungan. Nah, seperti itu ya guys. Next, kemudian di sini ada pesannya, take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Nah, jadi ambil kesempatan yang ada ya guys ya. Entah itu dalam cinta ya, mungkin beberapa dari kamu ini single ya, mungkin kamu sedang mencari cinta ya, atau mencari pasangan. Nah, kalau ada kesempatan yang baik gitu ya, kalau mungkin kamu kenal dengan seseorang, mungkin kamu perlu perlu tahap pengenalan dulu ya guys. Jadi jangan langsung falling in love ya. Jangan langsung deeply on love gitu ya, mencintai secara mendalam, no ya guys ya. Jadi kamu perlu mempelajari dulu siapa sih orang ini, kenali dulu ya guys ya, ketika kamu mulai tertarik dengan seseorang. Nah, seperti itu pesannya ya. Jangan langsung jatuh cinta secara mendalam dengan seseorang kalau kamu tidak tahu ya seluk beluk orang ini ya, atau kehidupan orang ini, atau orang ini berasal dari mana ya, bibit-bibit bobotnya seperti apa gitu. Kamu perlu pelajari dulu ya guys ya. Ini penting banget buat kamu yang lagi cari pasangan hidup ya. Jadi jangan langsung falling in love so deeply gitu ya. Tapi kamu perlu mengenali dulu siapa sih
seseorang ini. Nah, seperti itu ya. Kalau dalam karir atau dalam keuangan gitu ya, kamu perlu mengambil kesempatan gitu ya atas apa yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan gitu ya. Kalau kamu punya potensi ya, kalau ada peluang, itu kamu ambil aja ya guys ya. Ambil peluang yang ada, kesempatan yang ada gitu. Jangan disia-siakan ya. Kamu coba aja dulu, siapa tahu itu akan menghasilkan. Nah, seperti itu ya. Dan semua kesempatan yang hadir dalam hidupmu itu nantinya bisa atau berpotensi untuk membuat kehidupan kamu berubah ya. Membuat kehidupan kamu itu benar-benar berubah gitu, menjadi lebih baik ya. Yang tadinya kehidupan kamu biasa-biasa aja, nanti menjadi luar biasa loh guys ya, karena kesempatan atau peluang yang datang ke kamu ya. Jadi kalau ada kesempatan atau peluang yang datang dari kamu, baik itu dari segi hubungan percintaan, keuangan atau karir, maka ambil saja ya guys dulu ya. Pelajari terlebih dahulu gitu ya. Coba kamu pelajari, nah terus itu perdalami ya. Kira-kira ini cocok nggak buat kamu, baik nggak buat kamu gitu. Kalau memang cocok atau baik buat kamu, maka teruskan ya guys ya, teruskan, lanjutkan gitu ya sampai kamu bisa mencapai keberhasilan gitu ya, baik itu dari segi hubungan, karir maupun keuangan gitu ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan atau peluang yang diberikan oleh semesta kepada kamu. Nah, seperti itu pesannya buat kamu ya guys. Oke, next. Di sini ada have faith. Trust your faith in these situations. Percayalah ya guys, kamu di sini perlu menanamkan kepercayaan pada dirimu sendiri ya. Kamu perlu percaya dengan situasimu saat ini gitu ya. Ketika kesempatan atau peluang itu datang menghampirimu, maka kamu perlu menanamkan kepercayaan ya terhadap kesempatan atau peluang itu. Kamu harus percaya ya dengan kesempatan atau peluang yang dikasih atau diberikan oleh the universe ke kamu ya. Jadi kamu harus mengembangkan itu ya guys ya, mengembangkan bakat kamu, potensi kamu, kemampuan kamu ya, yang terkoneksi dengan peluang yang diberikan oleh semesta kepada kamu ya. Kamu harus percaya bahwa kamu itu mampu mengembangkan bakat kamu, mampu mengembangkan potensi kamu, mampu mengembangkan potensi yang ada di diri kamu ya guys ya, agar kamu bisa terus berkembang di sini ya. Kamu harus menanamkan kepercayaan itu, kamu harus lebih percaya diri ya. Kamu percaya dengan kemampuan diri sendiri dan kamu perlu percaya dengan situasi saat ini ya. Walaupun kamu sekarang situasinya sedang tidak baik-baik saja ya, atau kamu sekarang lagi posisinya terhimpit oleh masalah ekonomi ya, atau masalah pekerjaan gitu. Tapi kalau ada kesempatan atau peluang yang datang sama kamu dan kamu ambil kesempatan atau peluang yang datang ke kamu itu, maka kamu perlu percaya ya dengan situasinya, bahwa situasi ini pada saat ini kamu diberikan kesempatan atau peluang yang bagus oleh the universe ya untuk berkembang gitu. Jadi kamu harus pede ya guys ya, harus percaya diri. Kamu harus percaya kepada dirimu sendiri dan kamu percaya bahwa kamu mampu ya, kamu mampu melewati masa-masa sulit, kamu mampu mengembangkan diri kamu ya ke arah yang lebih baik, dan kamu mampu mendapatkan sesuatu yang memang pantas buat kamu gitu ya. Kamu mampu mendapatkan pekerjaan yang baik, karir yang bagus, karir yang cemerlang, kamu mampu mengembangkan bakat kamu, potensi kamu, dan kamu mampu menjadi orang. Kamu bisa seperti orang-orang ya yang memiliki pekerjaan yang baik, yang bagus ya, kemudian memiliki hubungan juga yang baik, yang berkembang. Kamu juga mampu untuk mencapai suatu pencapaian ya, karir yang bagus, karir yang cemerlang,
semua itu berawal dari kepercayaan diri kamu terhadap diri kamu sendiri. Nah, seperti itu pesannya ya guys. Jadi kamu harus percaya pada kemampuan kamu sendiri. Nah, seperti itu pesannya buat kamu ya guys. Ini aja readingan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 2. Hai guys, ini aku sudah bersama dengan file kedua. Sekarang kita akan mulai reading. Untuk file kedua, mari kita shuffle filenya. Ada Four of Swords, ada Eight of Wands, ada Five of Wands, ada Two of Cups, ada Four of Cups, oke. Ada The Chariot, ada Two of Swords, ada The Well, ada Ace of Cups, ada Knight of Wands. Oke. Untuk file 1 ini dia ya. Mari kita reading, tapi sebelumnya seperti biasa kita scanning dulu zodiak yang ada di file 1. Well guys, di sini zodiak yang bersinergi dengan file 1 itu berasal dari elemen, ada elemen fire, Aries, Leo, Sagittarius, ada elemen dari air, Aquarius, Gemini, and Libra. Kemudian ada juga dari elemen water signs yaitu Cancer, Pisces. Terus di sini zodiak yang mendominasi atau zodiak yang kuat ya energinya ini berasal dari zodiak Cancer ya, ada zodiak Cancer. Oke guys, kita akan mulai reading. Apa yang orang suka dari dirimu itu kita mulai dari sini ya. Ada Four of Swords ya. Yang orang suka dari dirimu itu adalah kamu itu orangnya santai ya dalam menikmati kehidupan. Kamu itu relax gitu ya. Mungkin beberapa dari kamu itu orang yang suka hangout ya bersama teman-temannya ya, suka jalan-jalan, suka rekreasi. Ada juga dari kamu yang suka shopping ya. Ini kamu itu orang yang bisa menikmati hidup ya, bisa dibawa jalan atau bisa dibawa having fun gitu ya, senang-senang menikmati kehidupan gitu secara positif tentunya ya guys ya. Kamu itu orangnya enjoy banget ya, mampu menikmati hidup dengan baik gitu loh ya. Kamu orang yang bisa relax atau bersantai gitu ya, walaupun kamu memiliki masalah gitu ya, ada punya masalah kehidupan tapi nggak kelihatan gitu. Kamu ini orang yang jarang mengeluh ya, jarang mengeluh. Menghadapi masalah itu bisa dengan apa ya namanya, tidak terlalu overthinking gitu ya, tidak terlalu terbebani. Kamu bisa tahu gitu kapan kamu fokus ke masalah dan kapan kamu bisa fokus ke diri sendiri, kapan kamu bisa bersantai, kapan kamu bisa bekerja, kapan kamu bisa melakukan aktivitas yang lain gitu. Kamu tahu waktunya. Nah itu, jadi kamu ini suka diajak teman-teman kamu jalan-jalan gitu. Kamu adalah orang yang bisa diajak
jalan-jalan, having fun gitu ya, hang out gitu bersama ya, menikmati waktu bersama gitu, punya waktu luang untuk bisa bersantai gitu ya bersama kamu. Itu kamu ini orang yang cocok diajak buat jalan gitu ya. Jadi kalau seseorang atau teman atau pasangan gitu ya uh, mencari kamu gitu ya, itu mereka pengen ditemenin sama kamu karena kamu itu membuat mereka merasa nyaman ya. Karena kamu itu orang yang bisa diajak untuk bersantai atau menikmati hidup. Nah, seperti itu ya guys. Oke, apa yang orang suka dari dirimu? Nah, ini ada lagi ya guys. Kamu itu adalah orang yang pandai berkomunikasi ya, kan pandai berkomunikasi. Di sini ada cards dari Eight of Wands ya. Kamu itu pintar berkomunikasi ya, pintar merangkai kata-kata gitu ya. Cara kamu berkomunikasi sama orang itu bagus gitu, mudah dipahami, mudah dimengerti sama orang ya. Nah, sebagian dari kamu ini adalah tempat curhat dari orang-orang, atau orang-orang suka cari kamu untuk curhat gitu ya. Jadi kalau mereka ketemu sama kamu gitu, mereka suka cerita-cerita sama kamu ya. Itu sebagian dari kamu ya, adalah sebagai sosok atau seseorang yang mudah diajak berbicara atau berkomunikasi ya, atau kamu memiliki komunikasi yang bagus gitu ya. Nah, makanya mereka suka gitu ya curhat sama kamu karena kamu itu nyambung sama mereka gitu. Apa yang mereka sampaikan, mereka omongkan, mereka bilang kamu paham gitu ya, dan kamu pun bisa menyampaikan komunikasi atau apa yang ingin kamu katakan sama mereka gitu. Mudah mereka mencernanya karena kamu ini tipe orang yang pandai dalam berkomunikasi. Seperti itu ya guys. Kemudian apa yang orang suka lagi dari dirimu? Di sini ada Five of Wands ya. Nah, yang disuka orang dari dirimu itu adalah kamu ini adalah orang yang mudah diajak kerjasama ya. Nah gitu, kamu orangnya tidak kaku ya guys. Kamu itu orangnya fleksibel. Jadi kamu itu suka ngikut aja gitu. Misalnya kalau dalam grup atau kelompok belajar atau bekerja sama ya, dalam bekerja gitu ya, kamu ini mengikuti arus aja gitu. Misalnya teman kamu maunya seperti apa ya kamu ngikut aja gitu, no problem, gak masalah lah buat kamu gitu. Walaupun kamu misalnya posisinya adalah seorang leader ya, atau pemimpin gitu, tapi kamu bisa mengikuti arus gitu ya. Rekan-rekan kamu gitu ya, atau bawahan kamu itu kamu bisa paham gitu apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, ya kamu ikut aja gitu. Walaupun kamu adalah seorang leader gitu, tapi kamu bisa mengikuti arus gitu ya, bisa bekerja sama dengan baik gitu loh. Jadi kamu tidak ngebosi orangnya ya, kamu bisa memposisikan diri ya, kapan bisa menjadi seorang leader atau pemimpin, kapan kamu memimpin, tapi kapan kamu juga bisa setara sama mereka gitu ya, berbaur sama mereka gitu, bisa bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi kamu tahu gitu, bisa memposisikan diri kamu orangnya. Kamu itu orang yang mudah bersosialisasi, mudah beradaptasi, dan mudah diajak untuk bekerja sama. Nah seperti itu ya, itulah kenapa orang suka sama kamu ya. Itu yang disuka orang dari dirimu. Oke, apalagi di sini ada Two of Cups ya. Kamu adalah orang yang bisa memberikan rasa nyaman terhadap orang lain ya, atau terhadap teman kamu atau rekan kerja kamu atau pasangan kamu gitu ya. Jadi orang itu betah berlama-lama stay bersama kamu gitu, karena kamu ini orang yang bisa memberikan rasa nyaman gitu. Kamu ini orangnya pengertian juga ya. Kamu itu orangnya pengertian, bisa mengerti situasi dan kondisi orang lain serta perasaan orang lain gitu. Kamu ini sebagian daripada kamu itu orangnya simpatik, empatik ya terhadap orang lain. Mungkin sebagian daripada kamu itu empat ya, mudah merasakan perasaan orang lain ya. Jadi kamu ini mengerti maunya orang itu apa gitu, keinginan orang itu apa ya. Kamu juga seorang atau sosok apa ya ini, pendengar yang baik ya. Kamu itu pendengar yang baik ya. Makanya kalau orang-orang
ya, atau teman kamu datang ke kamu itu bawaannya pengen curhat ke kamu. Ya, karena kamu ini bisa mengerti orang lain dengan mudah ya. Kamu bisa memahami perasaan orang lain gitu ya. Nah, seperti itu guys. Itu yang orang suka dari dirimu ya. Kamu bisa memahami apa yang diinginkan oleh orang lain. Nah, seperti itu guys. Oke. Next, apa yang disukai oleh orang lain ya dari dirimu? Di sini ada Four of Cups ya. Kamu itu orang yang loyal atau setia ya guys. Entah itu terhadap teman atau pasangan, kamu adalah orang yang setia atau loyal ya. Kamu ini tidak mudah berpindah hati ya. Atau tentang teman atau hubungan pertemanan gitu ya. Hubungan dalam cintaan juga ya, kamu ini termasuk orang yang loyal. Dalam pekerjaan pun juga ya, kamu tidak mudah melupakan orang lain tipenya ya, atau tidak mudah melupakan mantan atau pasangan gitu ya, karena kamu ini termasuk orang yang loyal ya, atau setia terhadap pasangan, terhadap teman, terhadap pekerjaan juga gitu ya. Jadi kamu ini kalau bekerja sama orang itu bisa awet atau tahan lama ya, karena kamu ini orang yang punya dedikasi yang tinggi atau punya integritas ya, dan juga punya loyalitas yang tinggi terhadap suatu pekerjaan atau terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, seperti itu. Next, apa yang orang suka dari dirimu? Di sini ada The Chariot ya. Kamu ini adalah seseorang yang bisa dibilang itu family man ya, atau family woman. Kamu orang yang sangat memperhatikan keluarga ya. Kamu ini orangnya tipenya perhatian ya. Kamu itu peduli terhadap orang lain gitu ya. Nah, kepedulian dan perhatian kamu ini itu menarik orang ya, dan membuat orang merasa suka dengan dirimu gitu ya. Karena kamu itu orang yang peduli, kamu tidak bisa membiarkan orang lain itu kesusahan atau kesulitan, terutama keluarga kamu ya, dan kamu ini termasuk orang yang bertanggung jawab gitu. Jadi banyak orang-orang mempercayakan entah itu pekerjaan atau sesuatu gitu ya, tanggung jawab gitu ke kamu, karena kamu memang orang yang bisa diandalkan juga ya. Selain kamu itu orang yang bertanggung jawab ya, kamu perhatian, kamu memiliki kepedulian yang tinggi, kemudian kamu juga bertanggung jawab ya, dan kamu ini orang yang bisa diandalkan ya, terutama dalam keluarga ya guys. Nah, gitu. Next, apa yang orang suka dari dirimu? Di sini ada Two of Swords ya. Kamu ini adalah orang yang setia kawan ya guys ya. Nah, kalau ini tadi loyal terhadap pasangan ya, atau pekerjaan gitu ya, atau rekan kerja gitu ya. Di sini kamu adalah sosok atau seseorang yang setia kawan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kamu ini punya kawan gitu ya, tidak banyak ya guys, tapi berkualitas ya. Kamu tidak begitu banyak punya teman ya, kayak orang-orang bergeng misalnya banyak, misalnya kayak 5, 10, enggak, kamu itu punya teman itu paling 2 ya, atau 1 atau 3 gitu, tapi yang benar-benar loyal gitu ke kamu, dan kamu pun loyal ke mereka gitu ya, ke teman kamu ya. Kamu termasuk orang yang solid ya. Kamu juga orang yang protektif ya. Kamu itu adalah orang yang suka pasang badan ya kalau ada masalah di dalam keluarga kamu atau dalam hubungan pertemanan kamu. Jadi kalau ada yang gangguin teman kamu, kamu tuh suka ngebelain gitu ya. Kamu suka pasang badan juga kalau ada orang yang mengusik kehidupan kamu atau keluarga kamu. Kamu paling tidak suka ya kalau ada orang yang mengusik atau mengganggu keluarga kamu atau orang-orang yang kamu sayangi gitu ya. Jadi kamu ini termasuk orang yang protektif ya, orang yang suka melindungi orang lain. Nah, itulah yang membuat orang suka dari diri kamu itu ya, seperti itu ya. Kamu orang yang protektif ya. Orang merasa aman, nyaman bersama kamu. Orang merasa terlindungi
ya, karena kamu tipe orang yang protektif gitu ya. Kamu juga orang yang solid ya dalam berteman gitu. Jadi kamu ini kalau ada apa-apa gitu ya, kalau ada masalah pasti kamu yang maju duluan gitu ya untuk membereskan atau untuk melindungi orang-orang yang kamu sayangi. Nah, seperti itu loh guys. Oke. Apalagi ya yang membuat orang suka ya, atau apa yang orang suka dari dirimu. Di sini ada duel ya. Kamu itu orangnya keibuan atau kebapaan ya. Family man banget, family woman banget ya. Makanya di sini kan kamu termasuk orang yang bertanggung jawab ya, karena kamu itu juga orang yang peduli atau care terhadap orang lain gitu, perhatian banget ya. Kamu itu keibuan ya kalau kamu cewek, kalau kamu cowok itu kamu itu kebapaan gitu ya, dewasa lah. Jadi orang-orang di sini kan banyak datang ke kamu buat curhat, karena mereka menganggap bahwa kamu itu adalah sosok yang dewasa atau matang, karena kamu itu keibuan atau kebapaan. Sebagian daripada kamu itu suka memberi nasihat kepada orang lain gitu ya. Kamu suka nasehatin orang atau memberikan petuah ke orang lain atau petunjuk ke orang. Nah, kalau dengan teman atau dalam hubungan pertemanan, kamu biasanya suka kasih saran-saran gitu ya. Jadi kalau teman kamu itu bermasalah, kamu suka kasih saran-saran ke mereka gitu, yang baiknya kayak apa gitu ya. Kalau kamu dalam berumah tangga atau punya pasangan, kamu suka memberikan pasangan itu apa ya, nasihat-nasihat gitu, yang baiknya gimana gitu ya. Kamu juga tipe orang yang tidak mau memaksakan kehendak gitu. Jadi kamu hanya memberikan saran atau nasihat, selebihnya terserah mereka gitu ya. Tapi kamu itu suka gitu dimintai orang nasihat atau petuah atau petunjuk gitu, karena kamu dianggap sebagai sosok yang dewasa atau matang. Nah, seperti itu. Kematangan atau kedewasaan kamu ini menjadi daya pikat kamu loh guys ya, yang membuat mereka itu menyukai dirimu. Nah, seperti itu. Oke, next, apa yang membuat orang suka dengan dirimu? Di sini ada Ace of Cups. Kamu itu adalah orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman ya. Kamu itu orang yang berpengalaman atau memiliki pengetahuan luas gitu ya, dan kamu suka membagikan pengetahuan atau pengalaman kamu itu kepada orang lain gitu ya. Kamu orangnya tidak pelit dengan ilmu pengetahuan atau pengalaman hidup gitu. Jadi kamu suka berbagi orangnya ya, suka sharing, dan itu yang membuat orang menyukai dirimu. Nah, seperti itu. Apalagi ya, ini ada the last one, ada Knight of Wands ya. Kamu itu adalah orang yang gigih ya, gigih dalam berjuang gitu. Apapun yang kamu mau bisa kamu dapatkan ya. Kegigihan kamu ini yang membuat orang menyukai dirimu ya guys ya. Kamu orang yang pantang menyerah ya. Kamu selalu memperjuangkan apa yang ingin kamu perjuangkan atau apa yang ingin kamu dapatkan gitu. Jadi kamu ini bisa mendapatkan apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan, karena kamu memang orang yang gigih ya, orang yang pantang menyerah ya. Kalau kamu menginginkan sesuatu pasti kamu dapatkan gitu. Kalau kamu itu juga orangnya apa ya, konsisten gitu. Kalau kamu ingin A ya A, kamu ingin B ya B gitu, konsisten ya. Agak keras kepala juga sih kamu orangnya, tapi justru keras kepalanya kamu ini mengarah ke hal yang positif gitu. Kamu konsisten, kuat pada pendirian kamu gitu ya, teguh terhadap pendirian kamu, dan ini yang membuat orang suka gitu. Jadi kamu bukan orang yang plin-plan gitu ya. Kamu mau berjuang atau mau memperjuangkan sesuatu gitu dengan gigih gitu, dan orang-orang salut terhadap sikap kamu yang satu ini loh guys. Itu kenapa orang-orang menyukai dirimu. Nah, seperti itu ya guys. Ini aja readingan buat kamu file kedua. Sekarang kita akan reading oracle-nya ya. Apa pesan cinta buat kamu yang pilih file kedua? Ini dia oracle buat kamu, pesan cinta buat kamu ya untuk file kedua. Mari kita shuffle. Ada choose love, next ada miracles and blessings, ada love is all around you.
Oke, sekarang kita mulai reading ya. Apa message atau pesannya buat kamu? Di sini ada choose love. You always have choice. Make yours with love. Nah, jadi di sini pesannya buat kamu dari universe, itu pesan cintanya adalah pilihlah cinta, ya cinta terbaik yang menurut kamu itu memang pantas atau layak buat kamu ya. Jadi kalau kamu jatuh cinta sama orang ya atau tertarik terhadap orang ya, kamu memiliki kesempatan untuk memilih gitu. Mungkin ada beberapa orang yang tertarik sama kamu gitu ya, atau menyukai kamu atau mencintai kamu, maka kamu patut untuk memilih mana yang pantas, memang pantas atau layak untuk mendampingi kamu ya. Dan kamu selalu diberikan pilihan ya guys ya dalam hidup ini, entah itu mengenai hubungan ya, pertemanan, percintaan, atau dalam karir ya, dalam usaha gitu ya. Kamu selalu diberikan pilihan, maka buatlah pilihan yang terbaik yang memang menurut kamu itu pantas buat kamu gitu ya. Make yours with love. Jadi kalau kamu memutuskan atau memilih sesuatu, entah itu pasangan atau pekerjaan ya, maka maka pilihlah ya dengan hatimu yang benar-benar itu dengan cinta ya. Jadi kalau misalnya pekerjaan gitu ya, apa yang kamu sukai gitu, apa yang kamu cintai gitu ya, maka itu perlu kamu geluti atau perdalami ya, suatu karir atau pekerjaan itu ya. Karena segala sesuatu yang kamu mulai dengan cinta, segala sesuatu yang kamu cintai, yang kamu memang sukai, maka itu hasilnya akan bagus ya. Jadi kalau kamu melakukan pekerjaan ya dengan cinta, dengan benar-benar kamu benar-benar kamu itu menyukai pekerjaan itu gitu ya, sepenuh hati kamu mengerjakannya, maka percayalah hasilnya itu pasti akan the best ya, hasilnya itu akan maksimal, hasilnya itu akan sangat bagus dan kamu bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah gitu. Tapi sebaliknya kalau kamu melakukannya dengan sembarang gitu, dengan ogah-ogahan ya, tidak dengan cinta atau setengah hati ya, maka hasilnya pun akan ya setengah-setengah juga ya, tidak akan maksimal gitu. Nah, jadi di sini sarannya kamu pilihlah gitu ya suatu pekerjaan atau karir yang memang kamu suka, yang memang kamu demen, yang memang kamu cintai gitu ya. Jadi kamu bisa tidak terasa gitu ya waktu kamu habiskan untuk bekerja. Jadi kamu tidak mengeluh dengan pekerjaan itu gitu. Karena kamu memang suka, kamu enjoy, kamu menikmati ya. Maka hasilnya pun akan bagus loh guys ya. Benar-benar hasilnya akan memuaskan gitu ya. Benar-benar hasilnya akan maksimal karena itu berasal dari rasa ya, dari rasa kamu suka, kamu cinta sama pekerjaan atau karir yang kamu geluti itu, maka hasilnya pun akan luar biasa guys. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini pesannya pilihlah gitu ya sesuatu ya, atau pasangan atau seseorang atau teman atau rekan kerja atau pekerjaan atau karir yang memang benar-benar kamu sukai atau kamu cintai gitu ya. Karena itu harus terkoneksi benar-benar dengan hatimu loh guys ya, agar suatu pekerjaan atau karir yang kamu jalani itu bisa berjalan dengan baik atau lancar gitu ke depannya, sehingga di sini ada miracles and blessings, sehingga kamu akan mendapatkan keberkahan gitu ya. Jadi apa yang kamu kerjakan itu berberkah gitu ya, membawa berkah ya, membawa keberlimpahan gitu. Jadi kalau ada kesulitan gitu, ada aja gitu ya hal-hal yang bisa mempermudah kamu gitu. Jadi seperti ada keajaiban yang tidak terduga gitu, pertolongan atau bantuan yang tidak terduga gitu. Karena pekerjaan kamu itu berberkah gitu ya, diberkahi oleh the universe gitu ya. Everything has its gift gitu. Segala sesuatunya itu menjadi berkat gitu loh. Terberkati, terberkahi gitu loh guys ya. Jadi tidak sembarang pekerjaan, tidak sembarang kamu melakukan sesuatu itu dengan apa adanya gitu, tapi memang berasal dari hati kamu yang membawa keberkahan dan keberlimpahan gitu ya guys. Nah, seperti itu. Oke, dan di sini ada love is all around you ya. Ada cinta di sekelilingmu ya. Dengan adanya cinta dari dirimu, maka itu akan menebarkan
cinta-cinta juga di sekelilingmu ya, memberimu aura-aura yang positif gitu ya. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. Nah, jadi kalau ada cinta di sekelilingmu atau di sekitarmu ya, sepanjang waktu kamu bekerja dengan cinta, maka sesederhana itu ya, ada pengetahuan yang mudah, ada informasi yang mudah kamu terima atau kamu dapatkan untuk mempermudah pekerjaan kamu. Nah, seperti itu guys ya. Jadi kalau ada kesulitan, ada kendala-kendala, itu tidak akan berarti buat kamu, karena kamu memang menyukai atau mencintai pekerjaan yang kamu geluti saat ini gitu loh. Jadi kalau ada masalah, ada kendala, kamu nggak akan mudah stres, kamu nggak akan mudah overthinking ya, karena kamu merasa itu adalah suatu tantangan. Nah gitu, jadi kendala, masalah itu adalah suatu tantangan. Rintangan yang kamu dapatkan dalam pekerjaan itu merupakan suatu tantangan buat kamu jadinya ya, bukan lagi suatu beban. Nah gitu, jadi kalau pekerjaan ya, ini jatuhnya ke karir atau pekerjaan ya guys ya. Jadi gini, jadi kalau pekerjaan itu ya kamu geluti atau kamu kerjakan dengan hati, dengan cinta ya, dengan sepenuh hati, maka kamu akan enjoy dengan pekerjaan itu, kamu akan menikmati pekerjaan itu. Jadi kalau ada masalah, ada kendala, ya kamu tidak akan mudah frustasi ya, kamu relax aja, kamu santai aja menghadapinya, kamu anggap rintangan itu sebagai tantangan yang perlu kamu taklukkan. Nah seperti itu guys, jadi kamu tidak menganggap itu suatu beban. Beda guys kalau misalnya kita itu bekerja dengan terpaksa ya, tanpa cinta ya, setengah hati atau sembarang atau sembrono, maka hasilnya pun ya akan tidak maksimal, akan apa ya, amburadul gitu kan, karena kamu karena kamu tidak menggunakan cinta atau tidak menyukai atau tidak mencintai pekerjaanmu, maka hasilnya pun akan mengikuti seperti itu gitu. Jadi kalau ada masalah atau ada kendala, kamu merasa terbebani banget gitu ya pekerjaan ini gitu. Jadi pekerjaan yang awalnya ya kamu kerjakannya biasa, kalau ada tantangan gitu ya, kalau ada rintangan gitu, kamu merasa terbebani banget gitu jadinya ya. Itu kalau misalnya kamu mengerjakan segala sesuatu itu tanpa cinta atau tidak menyukai gitu ya, atau dengan keterpaksaan gitu ya. Tapi beda kalau kamu itu dengan ketulusan, dengan cinta ya, dengan rasa suka gitu ya terhadap apa yang kamu kerjakan gitu, maka segala sesuatunya itu akan berjalan dengan mulus, akan berjalan dengan lancar. Kalaupun ada kendala, ada kesulitan, kamu bisa melewati itu dengan mudah ya, karena kamu disupport, didukung sama the universe ya, karena ada keberkahan ya. Pekerjaan kamu itu diberkahi kalau kamu mengerjakannya dengan setulus hati, dengan penuh cinta gitu ya, dengan benar-benar kamu menyukai apa yang kamu kerjakan. Nah seperti itu loh guys ya. Nah itu aja pesannya buat kamu yang pilih file kedua. Oke guys, demikian readingan untuk kali ini ya guys. Aku sangat berterima kasih ya. Aku ucapin terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung ke sini ya, sudah berkunjung ke channel aku, udah menonton, udah subscribe, udah like, dan udah berkomentar. Komentarnya bagus-bagus banget ya guys. Aku ucapin terima kasih loh guys, karena kamu udah support atau udah dukung aku nih ya dalam mengembangkan channel aku ini. Aku seneng banget karena bisa reading sama kalian ya, nge-reading, menyampaikan informasi ya, memberikan apa yang aku tahu gitu ya, info yang aku tahu gitu, bisa sharing sama kalian. Aku tuh seneng banget ya. Kita di sini berjumpa bukan kebetulan, karena kita kemungkinan kita satu frekuensi, satu vibrasi, makanya kita ketemu melalui channel ini. Oke guys, ini aja yang bisa aku sampaikan ya untuk pertemuan kita kali ini. Jumpa lagi di readingan berikutnya ya. Sehat selalu dan semoga kalian diberkahi dengan kebahagiaan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa lagi dan terima kasih ya. See you.